فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ya, kita di pertengahan muka surat 100. Berarti sini tak ada buku tulis ya, tak bawa di rumah situ. Masih di apa ya terakhir kita bahas tuh ya, yaitu kekhawatiran orang mukmin untuk amalannya gugur dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa bihadza taqrir, dengan penetapan ini yandafi'u i'tiradu man i'tarad. Ada kertas? Nanti beli sendiri. Bukunya tertinggal, bagnya tertinggal. Yaitu tertolak Allah kritikan orang yang mengkritik atau i'tarad membantah, bantahan orang yang membantah membantah Imam Bukhari. Bi annahu yuqawi madhhabal ihbatiyah, bahwasanya Imam Bukhari itu menguatkan madhab orang-orang yang menyatakan amalan gugur dengan sebab maksiat. Jelas bukan itu yang dimaksudkan Bukhari. Cuma orang mukmin selalu khawatir dengan maksiat itu, tahu-tahu Allah marah dan amalannya jadi yaitu keburukannya menghapus kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Tulis laisu sawaan. Tayyib. Qal alladzina qalu, yang mana kelompok ihbatiyah mengatakan innas sayyi'at yubtilnal hasanat, bahwasanya keburukan-keburukan akan membatalkan kebaikan-kebaikan. Sementara Allah sudah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ya, kafarah kesalahan adalah dengan berbagai amal solih. Bukan amal maksiat berarti membuat amal kebaikan gugur, bukan. Cuma mukmin khawatir. Wa qala al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah, murid dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, fi raddi alaihim, di dalam membantah mereka, al-qaulul fasli fi hadza, ucapan yang menjadi hakim, menjadi kata pemutus dalam perkara ini, anal ihbat ihbaton, pengguguran amal itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama, ibtalus syai' lisyai', digugurkannya sesuatu, dibatalkannya sesuatu karena terjadinya sesuatu yang lain. Wa idhabuhu jumlah, yaitu dihilangkannya perkara itu secara keseluruhan. Kaihbatil imani lil kufur, seperti digugurkannya iman karena terjadinya kekufuran. Wal kufri lil iman, atau sebaliknya, digugurkannya kekufuran karena orangnya mau beriman. Baik, jelas yang ini menghilangkan yang itu dan sebaliknya. Wadzalika fil jihatain, dari dua sisi, iman menggugurkan kekufuran, kekufuran menggugurkan keimanan, ini idhabun hakiki, betul-betul menghilangkan secara hakiki. Orang masuk Islam, kekufuran hilang, atau orang murtad berarti keislaman hilang. Ini hakiki. Sanihima, yang kedua, ihbatul muwazanah, pengguguran dari sisi penimbangan. Dan ini nanti di hari kiamat ya. Makin banyak kebaikan akan mampu untuk mengalahkan keburukan-keburukan. Kalau kebaikannya lebih berat, masuk surga. Kalau sebaliknya, boleh jadi sebaliknya juga. Idju'ilati al-hasanatu fi kaffah, yaitu kebaikan-kebaikan diletakkan di satu dajin, satu daun timbangan. Indonesia bilang daun ya. Wasayyi'atu fi kaffah, keburukan-keburukan diletakkan di dajin yang satu lagi, di daun timbangan yang satu lagi.
Faman rajahat hasanatuhu najah. Orang yang kebaikannya lebih berat, dia selamat. Waman rajahat sayyi'atuhu, orang yang keburukannya lebih berat, wuqifa fil masyiah, maka dia digantungkan, dihentikan pada kehendak Allah. Tak langsung masuk neraka, tapi terserah Allah. Imma ayyughfaralah, boleh jadi dia diampuni, wa imma ayyu'adzab, atau boleh jadi dia disiksa. Fatauqif, dihentikannya dia dari masuk surga karena keburukannya lebih banyak. Ibtalun ma, ini adalah suatu pembatalan. Harusnya kan kalau sudah sholat, sudah zakat, harusnya masuk surga lah, tapi tahu-tahu tak boleh masuk surga. Seakan-akan ini suatu pembatalan. Sudah seakan-akan tiket masuk surga tidak berguna. Maka ini dari suatu sudut pandang adalah ibtal, dibatalkannya tiket itu. Tapi apakah berarti masuk neraka? Nah, itu terserah Allah. Nah, ini sudut pandang yang penjelasan yang bagus. Li'anna tauqifal manfaah, karena dihentikannya suatu manfaat fi waqtil hajati ilaiha, di waktu orang berhajat kepada manfaat tadi, ibtalun laha, itu dihukumi bagaikan membatalkan manfaat tadi. Ya harusnya dia diizinkan masuk surga, tapi tahu-tahu tak jadi karena dosanya terlalu banyak, maka seakan-akan manfaat ibadahnya itu batal. Bukan berarti betul-betul amalannya gugur, tetapi nah ini terserah Allah. Karena apa? Kebaikannya kalah dengan keburukan. Wa ta'dzib, sementara penyiksaan, ibtalun asyaddu minhu, adalah pembatalan yang lebih besar daripadanya. Dahnya kembali kemana ya? Pembatal, yaitu kembalinya ke tauqif. Kalau sekitar dihentikan, belum tentu dia disiksa, tapi terserah Allah. Tahu-tahu Allah Ta'ala mengatakan, sudah dia disiksa saja. Tentunya ini pembatalan manfaat yang lebih berat daripada sekedar dihentikan. Oh ya. Kemudian ilahinil khuruji minan nar, sampai kepada dia diizinkan keluar dari neraka. Kalau sudah keluar dari neraka masuk kemana? Kalau keluar dari neraka orang kemudian masuk kemana? Masih agak susah ya? Iya, masuk ke surga. Barulah dia mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah dia tadi, kebaikan-kebaikan tadi. Baru manfaatnya apa? Kembali, tidak jadi batal. Dan memang tidak batal secara total sebenarnya. Udah nulis nanti ini al-jannah. Kemudian fa fi kullin minhuma, maka di dalam masing-masing dari dua keadaan tadi, yaitu tauqif, dia dihentikan dari mendapatkan manfaat amal soleh, atau dia disiksa, ibtalun nisbi, ini adalah pembatalan kebaikan secara nisbi, karena dia tidak segera masuk surga mendapatkan hasil amal solehnya. Maka dari suatu sisi seakan-akan amalan jadi batal mendapatkan manfaat untuk sekarang, nanti insya Allah baru boleh nanti, tapi bila entah seharinya 1000 tahun untuk orang mukmin, wallahul musta'an. Utliqa alaihi ismul ihbat, dinamakan ini sebagai pengguguran majazan. Ini istilah dari Ibnul Arabi rahimahullah. Beliau tak selamat dari takwil yang tak banyak. Dinamakan sebagai majaz. Oh iya. Tapi yang betul ini adalah bagian dari uslubil Arab, metode orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu tak harus dipanggil sebagai majaz. Yang mana majaz itu alamat terbesarnya apa? Yumkinu takdzibuh, mungkin untuk didustakan. Ini bukanlah, ini dusta lah kalau dikatakan gugur. Sementara orang yang mengatakan manfaatnya gugur di waktu tertentu, tidak dikatakan dia dusta. Cuma nanti dikembalikan lagi. Walaisa huwa ihbatun haqiqi, ihbatun haqiqatan, bukanlah ini pengguguran secara hakiki. Cuma apa? Waktu sekarang dianggap gugur amalannya, tapi masih disimpan sebenarnya oleh Allah Ta'ala.
Li'annahu idza ukhrija minan nar, karena jika dia dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, ada ilaihi sawabu amalih, akan kembali kepadanya pahala amalan dia. Wa hadza bi khilafi qaulil ihbatiyah. Ini lain dengan pendapat kelompok ihbatiyah, mungkin dari kalangan khawarij, yang mana maksiat terutama dosa besar akan menggugurkan amal soleh betul-betul, orangnya jadi kafir. Alladzina sawau, yang mana mereka menyamakan bainal ihbatain, di antara dua pengguguran tadi, pengguguran hakiki dan pengguguran nisbi. Pengguguran secara total dan pengguguran secara suatu sudut pandang tertentu. Mereka menyamakan dan orangnya akan kekal dalam neraka. Tentunya bukan seperti itu yang betul. Wa hakamu 'alal 'asi bi hukmil kafir. Mereka menghukumi pelaku maksiat itu seperti, yaitu dengan hukum orang kafir. Wahum, siapa mereka? Mu'dhamul qadariyah, mayoritas dari orang-orang qadariyah. Baik, wallahul muwaffiq. Selesai dari Fathul Bari. Sekarang masuk ke yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, asar Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah wa qala Ibrahim At-Taimi, dari Bani Taimillah. Siapa sahabat yang dari Bani Taimillah? Ya Abu Bakar As-Siddiq. Tayyib. Ma aradtu qauli ala amali, tidaklah saya menyodorkan, menyodorkan, memaparkan, membandingkan ucapan saya kepada amalan saya, illa khasyitu an akuna mukadziba, dalam riwayat yang lain mukadzaba, kecuali saya khawatir saya ini orang yang mendustakan, yaitu mendustakan ucapan dengan amalan, mengaku begini tapi amalannya lain. Dalam riwayat yang lain mukadzaba, saya khawatir saya didustakan orang, katanya begini, kenapa prakteknya begitu, akhirnya dihukumi pendusta. Baik. Ini takutnya para salaf, ternyata ucapan dan amalan lain. Qauluhu wa qala Ibrahim At-Taimi huwa Abu Asma, ya kunyahnya dengan kunyah perempuan, mungkin beliau tak punya anak laki-laki, ya sudah memilih nama anaknya yang perempuan. Ibrahim ibnu Yazid ibni Syarik At-Taimi Al-Kufi, tabi'iyun siqah, sobur, sangat bersabar, alal ju'id da'in, terhadap kelaparan yang terus menerus. Kalau tak salah beliau yang dibunuh oleh pasukannya Hajjaj, ya. Harusnya yang dibunuh adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, tetapi karena beliau memandang Ibrahim bin Yazid An-Nakhai lebih bermanfaat untuk umat, beliau menyuruh kamu keluar aja. Beliau yang mengorbankan diri. Kamu siapa? Oh, saya Ibrahim. Ibrahim siapa? Oh, saya Ibrahim Al-Kufi. Ya sudah ditangkap karena Nakhai juga Kufi. Kalau tak salah dulu biografinya begitu. Jadi beliau berkorban untuk menyelamatkan ulama yang lain. Baik. Mata walam yablug arba'ina sanah, beliau meninggal dunia belum lagi mencapai 40 tahun, Masya Allah. Tapi terkenal kalam-kalamnya, beliau alim ulama. Kemudian wahadal asarul madkur, asar yang disebutkan ini akhrajahul Bukhari rahimahullah fi Tarikhil Kabir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikh beliau, yang dikatakan oleh guru beliau sebagai sihir. Siapa gurunya Imam Bukhari yang memuji Tarikhul Kabir? Ada yang ingat, Pak? Ketika Bukhari mengarang buku ini, beliau menunjukkan ke gurunya. Biasa zaman salaf dulu pengen memeriksakan ke gurunya, lalu gurunya gembira, kemudian membawa kepada Amir Abdullah bin Thahir, ala urika sihran, maukah Anda saya tunjukkan sihir? Amirnya tak paham, namanya Amir kan walaupun baik, tapi untuk memperdalam masalah hadis jelas mungkin tidak seberapa paham. Sementara ini biografi dengan hadis. Nah, kalau ahli hadis suka aja dengan buku Tarikhul Kabir. Gurunya adalah yang memberikan semangat untuk mengarang kitab sahih. Nah, siapa yang ingat? Yang menyebabkan Imam Bukhari menulis kitab sahih. Siapa nama gurunya? Temannya Imam Ahmad. Nah, ini insya Allah banyak yang tahu kok. Temannya Imam Ahmad. Sahabat Imam Ahmad tapi rumahnya jauh. Di Khurasan. Siapa yang ingat ya? Anda sendiri ingat gak? Nah, sekarang ingat.
Yaitu siapa? Ishaq bin Rahawayh. Beliau yang memberikan semangat untuk mengarang kitab Sahih. Dan ketika Bukhari mengarang kitab tarikh, wah, guru ya, si siapa tadi? Ishaq bin Ibrahim gembira sekali dengan buku ini. Faqal dalam kitab Tarikhul Kabir ya. Ishaq bin Ibrahim Al-Handali, Ishaq bin Rahawayh. Dikatakan Rahawayh karena apa? Ayahnya lahir di jalan Rahawayh. Mana tadi? Qala lana Abu Nuaim. Ini tidak dikatakan mu'allaq karena ini gurunya Abu Nuaim. Qala lana berkata kepada kami Abu Nuaim Fadl bin Dukain, Fadl bin Amr bin Hammad Al-Kufi, Siqatun Yaqzan. Ini Abu Nuaim, guru saya, termasuk guru tertua karena lewat jalur beliau Imam Bukhari mendapatkan sulasiat. Antara Bukhari dan Nabi hanya 3 orang, di antaranya ini Abu Nuaim. Abu Nuaim berkata kepada saya, An Sufyan. Ana sebut enggak tahqiqnya di sini. Sufyan siapa di situ? Sufyan As-Tsauri, tamam. Thayyib. An Abi Hayyan. Abu Hayyan Yahya bin Sa'id bin Hayyan, Siqatun Abid Mubarriz. Thayyib, terkemuka sahibus sunnah. Ayo, tamam. Thayyib. Kemudian An Ibrahim At-Taimi qal ma aradtu qawli ala amali. Tidaklah saya menyodorkan ucapan saya kepada amalan saya illa khasyitu an akuna mukadzdzaba, kecuali saya khawatir saya akan didustakan. Wa sanaduhu sahih. Ya, asar ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samad dari sanad Sufyan As-Tsauri. Tamam. Insyaallah. Kemudian wa hadzal asar yadul. Asar ini menunjukkan ala syiddati khaufis salaf. Besarnya rasa takut para salaf kita, pendahulu kita itu, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, mukhalafatal qawli lil amal. Mukhalafah sebagai apa? Maf'ul bih dari khauf. Karena khauf ya'malu amalal fi'il. Takut apa? Takut ucapannya itu menyelisihi amalannya. Wa dzalika yadullu ala muraqabatillah. Yang demikian tadi, besarnya rasa takut tadi menunjukkan mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa muhasabati anfusihim, mereka senantiasa memeriksa diri mereka sendiri. Ma'azimi qadrihim, padahal mereka, nilai mereka agung, namanya salaf ya. Wa uluwi manqabatihim, dan tingginya derajat mereka. Itu pun masih takut, bukan makin tinggi derajat, oh saya mencapai hakikat, nah, saya adalah tak perlu sholat lagi. Oh, ini tak tahu malu, sufiyah. Thayyib, qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa makna dari asar ini, annal mu'mina yasiful imana biqaulih. Orang mukmin akan menyebutkan iman dengan ucapannya, bicara masalah iman secara ini, secara itu, secara perincian. Thayyib, tapi wa amaluhu naqasa an wasfih. Amalannya sendiri kurang dari sifat iman. Ya, kita tahu diri, kita cerita iman sampai setinggi-tingginya, tapi praktek sehari-hari wallahul musta'an, semampunya. Baik, mengakui kekurangan masih banyak. Fayakhsha ala nafsih, maka seorang mukmin khawatir, mengkhawatirkan dirinya itu ayyakuna amaluhu mukadziban liqaulih, amalannya akan mendustakan ucapannya. Yang penting sudah ada usaha dan selalu merasa takut, bukan merasa tenang dalam keadaan malas seperti sufiyah itu. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qauluhu mukadzaban yurwa bi fathidz dzal, mukadzab didustakan, yakni khasyatu ayyukadzibani man ra'a amali, yaitu saya khawatir orang yang melihat amalan saya mukhalifan liqauli, dalam keadaan menyelisih ucapan saya, dia mendustakan saya. Fayaqul, lalu dia mengatakan, lau kunta shadiqan ma fa'alta khilafa ma taqul. Seandainya engkau memang jujur, engkau tidak akan melakukan sesuatu yang menyelisihi ucapanmu. Dan ini memang berat ya, kejujuran berat, bicara mudah tapi prakteknya berat. Tapi lain antara orang yang berusaha dan kalau salah mengaku salah dengan jujur, dengan orang yang menutupi diri dengan bersilat lidah dan sebagainya. Yang penting ada usaha dan berusaha jujur. Wa inna ma qala dzalik, hanyalah siapa tadi? Ibrahim bin Yazid At-Taimi, beliau mengucapkan itu li'annahu kana ya'idhun nas, karena beliau biasa rajin menasihati orang. Makruf dalam kitab-kitab biografi
Kalam beliau sering dinukil dalam masalah zuhud, masalah kejujuran, masalah keberanian, kesetiaan dan seterusnya. Tapi beliau khawatir jangan-jangan praktek saya tak seperti ini. Ya, beliau selalu memeriksa diri sendiri. Wa yurwa bi kasri dzal, juga diriwayatkan mukadziban. Wahia riwayatul aksar, ini riwayat kebanyakan rawi, yaitu mukadziban. Wa makna berarti maknanya annahu ma'a wa'dhihi annas, nas maf'ul bih dari wa'd, disertai dengan beliau itu memberikan nasihat, memberikan petuah kepada umat manusia, lam yablugh ghayatal amal, beliau merasa beliau belum mencapai amalan yang tertinggi. Berarti apa? Beliau mendustakan ucapannya sendiri, beliau khawatir macam itu. Wa qad dzammallahu man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar wa qassara fil amal, Allah telah mencela orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, namun dia sendiri kurang dalam masalah amalannya. Melarang dari ini tapi melakukannya, menyuruh begitu tapi dia sendiri malah tidak mengerjakannya. Faqal kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Tayyib, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Teramat besar kebencian di sisi Allah, maka syidatul bughd, kebencian yang besar. Kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Ini dalam ilmu hadis terkenal dalam apa ya? Musalsal ya. Baik. Musalsal dengan qiraatu suratis Shaff. Hadis siapa itu? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Fa khasyiya, maka Ibrahim At-Taimi khawatir ayyakuna mukadziban, beliau mendustakan diri sendiri, musyabihan lil mukadzibin, menyerupai orang-orang yang mendustakan diri sendiri, ucapannya, perbuatannya mendustakan amalannya. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Sekarang masuk ke asar kedua, asar Ibni Abi Mulaikah rahimahullah. Summa qala al-mu'allifu rahimahullah wa qala Ibnu Abi Mulaikah adraktu salasina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaikah min kibari tabi'in. Saya mendapati 30 orang dari sahabat Nabi. Masya Allah ya, jumpa satu aja keutamaan besar, jumpa 30 sahabat. Tayyib kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Mereka semua atau masing-masing dari mereka mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya, bukan malah merasa aman. Ma minhum ahadun yaqul, tak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail, dirinya berada di atas iman Jibril dan Mikail. Kelompok yang mengatakan iman dia seperti iman Jibril Mikail siapa? Pelaku maksiat imannya sama dengan imannya Jibril Mikail. Kelompok mana namanya? Nama puaknya puak apa? Sufi. Bukan yang itu. Oh ya? Iya, Murji'ah, betul, kelompok Murji'ah. Ini terlalu percaya diri ya, Allahul musta'an. Malulah. Tuh ya, buah qauluhu qala Ibnu Abi Mulaikah huwa Abu Bakar wa qila Abu Muhammad. Iya, kunyahnya dua. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Datuknya namanya Zuhair. Abdullah bin Ubaidillah bin Zuhair. At-Taimi al-Makki. Oh, dari Bani Taimilah juga ya, Masya Allah ya. Karena qadhiyan li bin Zubair, jadi hakim di masa pemerintahan Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Wa muadzinalah, juga muadzin. Masya Allah ya, tugas dua, double macam ini. Sitah kasirul hadis. Baik. Wa hadzal asarul madhkur, asar yang disebutkan itu akhrajahul Khallal fi sunnah. Qala akhbarana Muhammad ibnu Abil Husain al-Kufi. Al-Khallal termasuk apa? Pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, namanya Khalal ya, julukannya yaitu tukang cuka, Khalal cuka, pembuat cuka, tapi ahli hadis, ahli sunnah. Haddatsana Ibnul Asbahani, qala haddatsana Yahya bin Yaman, an Sufyan, an Ibni Juraij, an Ibni Abi Mulaikah. Jelas kalau sekedar gini tak cukup. An anak Ibnu Juraij perlu dikuatkan. Qal adraktu salasina min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan. Laisa minhum ahadun yaqul, tak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan ana ala imani Jibril wa Mikail, saya berada di atas imannya Jibril dan Mikail.
Wa fi sanadihi harusnya ya. Wa fi sanadihi kurang hak. Dha'fun, di dalam sanadnya ada kelemahan min ajli an Anati bin Juraij. Baik, nah, di bawahnya ana sebutkan takhrij yang apa ya, sampai mana kira-kira. Sayangnya apa? Ya sesuai dengan dohirnya, untuk diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadri Shalah sanadnya lemah sekali karena ada As-Salat bin Dinar, dia matruk. Nah, matruk wajib ditinggal. Juga diriwayatkan oleh At-Tabari dalam Tahdzibul Atsar dan Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad. Semuanya juga dari jalur As-Salat bin Dinar. Maka sampai sekarang lam ajid ma yasluhu ayyakuna muqawwiyan lisanadil awal. Saya tidak mendapatkan sanad yang menguatkan sanad pertama. Jadi wallahu a'lam. Semoga ada sanad lain. Untuk sementara hanya itu yang didapatkan. Jadi belum kuat. Baik, tak apa, kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.